Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem komunikasi antar komponen dalam sistem terdistribusi. Sedikit menjelaskan mengenai pengertian, contoh, perbedaan RPC, message queue, dan API atau web service. Apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer atau komponen yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja sama sebagai kesatuan sistem meskipun secara fisik berada di lokasi yang berbeda. Di sini ada terhubung antar not melalui jaringan, kolaboratif, bekerja bersama sebagai satu sistem, transparan, terlihat sebagai satu entitas oleh pengguna. Selanjutnya ada tujuan sistem terdistribusi. Yang pertama ada berbagi data dan sumber daya. Komponen dapat mengakses dan berbagi data, perangkat keras, serta layanan secara efisien lintas jaringan. Yang kedua ada mempercepat proses kerja. Beban komputasi dibagi ke beberapa node sehingga proses berjalan lebih cepat dan paralel. Juga ada meningkatkan efisiensi sistem. Pengguna sumber daya lebih optimal dengan distribusi tugas yang merata. Metode komunikasi 1. RPC, Remote Procedure Call. Apa itu RPC? RPC adalah metode komunikasi yang memungkinkan sebuah program memanggil fungsi atau prosedur yang berada di komputer lain secara langsung, seolah-olah fungsi tersebut berjalan secara lokal. Komunikasi ini bersifat sinkron, pengirim menunggu respon sebelum melanjutkan eksekusi. Contoh dari RPC dalam kehidupan nyata, sebuah aplikasi di kasir toko melakukan pemanggilan fungsi RPC ke server gudang untuk mengecek ketersediaan stok barang secara real-time tanpa perlu mengetahui detail implementasi di sisi server. Kasir memanggil fungsi getStock item ID. Jaringan meminta diteruskan melalui protokol RPC. Server gudang memproses dan mengembalikan data stok. Selanjutnya ada metode komunikasi 2, message queue. Apa itu message queue? Message queue adalah metode komunikasi di mana pesan dikirim ke sebuah antrian sebelum diproses oleh penerima. Pengirim dan penerima tidak perlu aktif secara bersamaan. Komunikasi ini bersifat asinkron. Sistem stabil meski ada lonjakan permintaan. Contoh message queue dalam e-commerce. Dalam penggunaan melakukan pesanan belanja online, data pesanan masuk ke antrian pesan. Sistem pembayaran dan pengiriman memproses secara berurutan sesuai kapasitas, mencegah server kelewatan saat pesanan masuk, antrian pesan, dan diproses. Yang ketiga ada metode komunikasi API atau web service. API, Application Programming Interface atau web service, adalah metode komunikasi antara aplikasi melalui internet menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Data biasanya dikembalikan dalam format JSON atau XML. API bersifat fleksibel, dapat diakses dari berbagai platform dan bahasa pemrograman. API dalam aplikasi cuaca. Contohnya bagaimana cara kerjanya. Aplikasi cuaca di smartphone mengirimkan HTTP request ke server penyediaan data cuaca melalui API serta merespon dengan data suhu, kelembapan, perkiraan dalam format JSON, respon dan perbandingan dan kesimpulan. Aspek jenis komunikasi RPC sinkron, message queue asinkron, API web service sinkron dan atau asinkron. Kecepatan RPC cepat dan langsung, message queue bergantung antrian, API web service tergantung jaringan.
Fleksibilitasnya, RPC terbatas, message queue moderate, API web service tinggi. Contoh penggunaan: RPC kasir ke gudang, message queue order e-commerce, API atau web service aplikasi cuaca. Kesimpulannya, setiap metode komunikasi memiliki fungsi dan kelebihan masing-masing. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada kebutuhan sistem, kecepatan, stabilitas, atau fleksibilitas.